لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Poin nomor 31, wafatu Khadijah, wafatnya Khadijah. Jawazu Saudata wa Aisyata radhiyallahu anhunna. Wafatu Khadijah, wafatnya Sayyidah Khadijah. Zawaju Saudata, menikahi Saudah. Wa Aisyata, dan menikahi Aisyah radhiyallahu anhunna. Pada poin ke-31 ini kita akan membahas tentang kisah wafatnya istri tercinta, istri pertama beliau, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Juga di tahun yang sama beliau menikahi Ummul Mukminin Saudah binti Zama'ah dan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nomor 1, fi sanatil asyirati, pada tahun ke-10. Fi sanatil asyirati, pada tahun ke-10, minan nubuwati, dari kenabian. Minan nubuwati, dari kenabian. Tuwufiyat, wafat. Tuwufiyat, wafat atau meninggal. As-Sayyidatu Khadijatu, Sayyidah Khadijah. As-Sayyidatu Khadijatu, Sayyidah Khadijah. Fahazina, beliau sedih, sehingga beliau sedih. Fahazina, sehingga beliau sedih. Alaiha, atasnya. Fahazina, sehingga bersedih. Fahazina, sehingga bersedih. Alaiha, atasnya. Ar-Rasulu, Rasul. Ar-Rasulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huznan, dengan kesedihan. Huznan, dengan kesedihan. Syadidan, yang mendalam. Sangat sedih. Syadid, sangat gitu. Atau sedih yang mendalam. Jadi Khadijah wafat, beliau sedih atas wafatnya Khadijah dengan kesedihan yang mendalam. Li'annaha, karena Khadijah. Li'annaha, karena Sayyidah Khadijah. Kanat tuhibbuhu, ia mencintai Nabi. Kanat tuhibbuhu, ia mencintai Nabi. Karena Khadijah lah wanita yang pertama yang mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Watamna'u, dan melindungi anhu, darinya. Watamna'u, dan ia melindungi anhu, dari Nabi. Watamna'u, dan ia melindungi anhu, dari Nabi. Adza Quraisyin, gangguan Quraisy, gangguan kafir Quraisy. Beliau jugalah, Sayyidah Khadijah ini adalah orang yang selalu menjaga, melindungi, dan membela Nabi dari gangguan-gangguan yang dilancarkan oleh kafir Quraisy. Nomor 2, fatajawwaza, lalu beliau menikah. Fatazawwaja, lalu beliau menikah. Ba'da wafatiha, setelah wafatnya Khadijah. Ba'da wafatiha, setelah wafatnya Khadijah. Bisaudata, dengan Saudah. Bisaudata, dengan Sayyidah Saudah lah, Saudah binti Zama'ah. Ba'da an tuwfiya, setelahnya wafat. Anha, darinya.
ba'da an tuwfiha, setelahnya wafat, anha darinya, zaujuha suaminya. Setelahnya Sayyidah Khadijah wafat, beberapa waktu berlalu, lalu Rasul pun menikah dengan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dua-duanya muslim, dua-duanya beriman kepada Nabi, ya. Bernama Saudah. Nah, Saudah binti Zama'ah. Wa kanats, dan ia ada, qad amanats, ia beriman. Wa kanats, dan ia ada, amanats, ia beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya. Billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya. Saudah ini bukan perempuan yang biasa. Beliau ini salah satu perempuan yang terhormat di sukunya. Beliau ini adalah sahabiyah atau sahabat dari kalangan perempuan. Jadi sebelum dinikahi Nabi pun beliau sudah memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan beliau juga termasuk rombongan yang ikut hijrah ke Habasyah gitu. Wa khalafat, dan ia menyelisihi, wa khalafat, dan ia menyelisihi aqribaha, kerabat-kerabatnya. Aqribaha, kerabat-kerabatnya, meskipun ia berbeda dengan kerabatnya, ayah, saudaranya, paman-pamannya, ini masih memeluk agama sebelumnya, ya, jahiliyah. Namun beliau memilih untuk Islam bersama suaminya dan bahkan ikut hijrah ke Habasyah yang kedua. Setelahnya pulang, suaminya meninggal gitu. Lalu dinikahi oleh Nabi. Wa ba'da syahrin, dan setelahnya 1 bulan. Wa ba'da syahrin, dan setelahnya 1 bulan, aqada, Nabi melakukan akad nikah. Aqada, Nabi melakukan akad nikah, ala Aisyata, atas Aisyah. Ala Aisyata, atas Aisyah binti Abi Bakrin Siddiq, anak perempuan Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi Muhammad yang paling mulia. Wahia, dan Aisyah, fisabiati, pada tahun ke-7, fisabiati, pada tahun ke-7, min umriha, dari usianya. Nah, Sayyidah Aisyah ini pada saat dinikahi usianya 7 tahun. 7 tahun ya. Menurut satu riwayat, ada juga yang menyebut 19, ada juga yang menyebut 20. Namun di sini riwayatnya adalah 7 tahun usianya. Nikah saja, belum satu rumah. Nanti satu rumahnya ketika telah di Madinah. Baru akad, boleh ya, akad. Meskipun dinikahkan usia 5 tahun, 4 tahun gitu, jadi masalah sah nikahnya gitu. Hanya saja kalau belum dewasa, belum balik, maka belum dulu untuk bersama gitu. Walam yatajawaz, dan ia belum, dan Rasul belum menikahi. Walam yatajawaz, dan Rasul belum pernah menikahi bikron, gadis. Bikron, gadis, goiroha, selain Aisyah. Dari istri Nabi yang beliau nikahi, hanyalah Aisyah lah yang statusnya masih gadis ya. Semuanya selain Aisyah itu adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kalau motivasi nikahnya Nabi itu adalah karena syahwat, tentu yang dipilih adalah gadis-gadis. Tapi ternyata kebanyakan dari istri yang dijadikan pasangan oleh Nabi adalah mereka yang janda, bahkan ada yang lebih tua usianya dibanding Nabi. Seperti ini nih, Saudah ini, beliau dalam satu riwayat disebutkan usianya pada saat dinikahi Nabi adalah 55 tahun. Pada saat itu Nabi usianya 50 tahun, sarang 55. Coba lamun ningali kana urang itu, lamun ningali kana pandangan nafsu syahwat mah pasti hayang kanu ngora. Iya, tapi Nabi memilih yang usianya lebih tua bahkan. Itu tidak lain karena ingin melindungi dan menjaga keislamannya
Saudah ini, karena keluarganya ini masih dalam agama yang sebelumnya, masih dalam kondisi jahiliyah itu ya, sehingga butuh perlindungan. Wadakhala biha dan Nabi satu rumah lah, dakhala biha itu tinggal satu rumah gitu, saimah, cicing saimah. Fil Madinati wadakhala biha dan Nabi dengan Aisyah satu rumah. Fil Madinati di Madinah. Nah di Mekah mah hanya akad saja, nikah unggul. Adapun berumah tangga satu rumah tinggal adalah ketika telah di Madinah gitu. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas pelajaran nomor 30, yaitu kunjungan penduduk dari Najran, Nasrani Najran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian, setelahnya Nabi bebas dari blokade yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Jadi pada tahun ke-10 kenabian, Nabi dikunjungi oleh beberapa orang dari kaum Nasrani Najran. Kemarin Najran itu adalah sebuah wilayah yang terdapat pada Jazirah Arab bagian selatan. Nah, dari mana mereka dapat informasi tentang adanya Nabi dan ajarannya? Itu mereka dapatkan dari siapa? Dari sahabat yang berangkat hijrah ke Habasyah. Jadi melintasi wilayah itu, ceritalah mereka tentang sosok baginda Nabi. Lalu mereka pun penasaran dan berangkat menuju Mekah untuk mengunjungi Nabi dan mengenal Nabi. Nah, jumlah mereka adalah 20 orang laki-laki. Lalu Rasul pun membacakan ayat kepada mereka, ayat Quran. Setelahnya Rasul baca ayat, mereka semuanya beriman. Akan tetapi imannya mereka tidak disambut baik oleh musuh Islam saat itu, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal malah mencaci maki dan mencela mereka karena mereka telah masuk Islam. Kata Abu Jahal, ma ra'aina rakiban ahmaqa minkum. Saya belum pernah melihat penunggang kuda yang lebih dungu daripada kalian. Kalian diutus oleh kaum kalian untuk mengetahui informasi tentang laki-laki ini alias Nabi Muhammad. Tapi kalian malah murtad. Awalnya mantitah nyari informasi unggul, malah murtad, artinya keluar dari agama sebelumnya. Apa jawaban mereka kepada Abu Jahal? Masalamun alaikum la nujahilukum. Kedamaian atas kalian, kami tidak akan menganggap kamu dungu. Lakum ma antum alaih, bagimu apa yang kamu pilih dan bagi kami apa yang kami pilih. Lalu turunlah ayat berkenaan tentang hal itu, yaitu surat Al-Qasas ayat 52 sampai 55. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa yang menyedihkan bagi Nabi dalam episode kehidupan beliau. Ya, setelahnya beliau terbebas dari blokade yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Cobaan demi cobaan ini terus berdatangan. Dan salah satu cobaan yang terberat bagi Nabi adalah ketika tahun itu wafat 2 orang yang beliau kasihi, 2 orang yang selalu menjaga dan melindungi Nabi. Yang pertama adalah Khadijah. Lalu nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kisah wafatnya paman beliau. Nah, sehingga pada tahun ini disebut dengan Amul Hazn atau tahun kesedihan bagi Nabi. Ya, sekaligus 2 orang yang dicinta, paman dan istri beliau wafat pada tahun itu. Nah, pada tahun ke-10 Hijriah, pada tahun ke-10 kenabian, istri yang paling beliau cintai, istri yang beliau kasihi, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wafat. Ya, tentu wafatnya beliau ini sangat membuat Rasul bersedih, meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam. Kenapa bersedih? Karena Khadijah lah
wanita yang mencintainya dan Rasul pun mencintainya. Karena Khadijah lah yang melindungi dan menjaga Nabi serta membela Nabi dari gangguan-gangguan kafir Quraisy. Ketika banyak orang mencela Nabi, Khadijah membela. Ketika banyak orang mencaci maki Nabi, Khadijah tetap mendukung apa yang didakwahkan oleh suaminya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya, kehilangan sosok istri yang menguatkan beliau ini membuat beliau sangat bersedih, ya, sangat bersedih. Karena kita tahu Khadijah ini adalah istri pertama dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai sebelum Nabi menjadi nabi, ya, Khadijah ini setia menemani. Bahkan setelahnya menjadi nabi, bahkan harus rela berjuang dari gangguan-gangguan kafir Quraisy. Ya, pada saat itu usia Nabi menikahi Khadijah 25 tahun dan Khadijah pada saat itu adalah janda dengan usianya 40 tahun, selisih 15 tahun. Nah, pada saat wafat usia Khadijah katanya adalah 65 tahun. 65 tahun dan Nabi berusia 50 tahun. Berarti selisih berapa dah? 15 tahun. Berarti Nabi dengan Sayyidah Khadijah berapa tahun berumah tangga? 25 tahun. Jadi Nabi dan Sayyidah Khadijah berumah tangga selama 25 tahun dan dikaruniai 6 orang anak, ya. Dikaruniai 6 orang anak, 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Anak pertama Nabi Muhammad yang laki-laki adalah Qasim. Sehingga Nabi karena anak pertamanya adalah Qasim, sehingga beliau dilaqab, ya, dikunyah gitu. Kunyahnya adalah Abul Qasim. Abul Qasim, bapaknya Qasim. Lalu laki-laki yang kedua adalah Abdullah, yang dilaqabi dengan Thayyib dan Thahir, itu Abdullah. Lalu anak yang perempuan ada 4. Perempuan yang paling besar adalah Zainab. Zainab yang beliau nikahkan pada masa jahiliyah dengan seorang bernama Amr. Zainab, nah dari Zainab Rasul punya cucu bernama Umamah namanya. Lalu putri kedua beliau adalah Ruqayyah yang dinikahkan kepada Utsman bin Affan, ya, di Mekah. Lalu putri ketiga beliau adalah Ummu Kulsum yang setelahnya Ruqayyah wafat, ya, dinikahkan kepada Utsman bin Affan di Madinah. Sehingga Utsman bin Affan adalah sahabat yang menikahi 2 putri langsung. Nabi sebut sebagai Utsman Dzunurain, gitu, memiliki 2 cahaya. Pertama menikahi Ruqayyah, lalu Ummu Kulsum. Lalu yang keempat putri Nabi adalah Fatimah, ya, Fatimah Az-Zahra. Beliau dinikahkan kepada keponakannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, sehingga keturunannya sampai kepada kita saat ini, para habaib, ya, Syarifah, itu keturunannya Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Nah, itulah sosok Khadijah di mata Rasul. Rasul mencintainya dan Khadijah mencintai Nabi. Khadijah sangat membela, mendukung, ya, perjuangan Nabi dalam dakwah dan selalu membela, melindungi Nabi dari gangguan kafir Quraisy. Sehingga ketika Khadijah wafat itu sangat membuat hati baginda Nabi sangat bersedih, sedih yang mendalam karena perjuangan dan cintanya yang sangat luar biasa kepada Nabi. Nah, lalu di poin kedua, ya, setelahnya wafat di tahun yang sama, Nabi menikah dengan Saudah yang merupakan seorang janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Ya, Saudah ini adalah putri dari Zam'ah bin Aswad, yang pada pelajaran sebelumnya Zam'ah bin Aswad ini adalah salah seorang dari 5 kelompok yang menginisiasi pembebasan blokadenya Nabi. Ya, ada Hisham bin Ammar kan kemarin, ada Zuhair, nah lalu ada lagi Zam'ah ini bin Aswad. Ya,
Ini Saudah ini adalah putri dari Zam'ah bin Aswad. Saudaranya bernama Abdullah. Ya. Semuanya ada pada agama sebelumnya, yaitu agama yang dipeluk pada masa Arab itu, ya, yaitu kaum jahiliyah itu. Ya. Sedangkan Saudah dan suaminya ini memeluk Islam. Sehingga untuk menjaga keislamannya, Saudah bersama suaminya ikut hijrah ke Habasyah yang kedua. Nah, pas pulang suaminya meninggal dunia. Tentu tidak ada yang melindungi. Tentu tidak ada yang membela, ya. Tentu tidak ada sosok yang selalu menjaganya. Di tengah-tengah keluarga suaminya yang masih kafir-kafir ini. Bahkan saudaranya sendiri Abdullah ini masih kafir katanya pada saat itu. Nah, sehingga Saudah ini ditawarkan kepada Nabi oleh seorang perempuan, ya. Tadi lupa lagi siapa namanya. Ya. Tawarkan kepada Nabi, lalu Nabi pun menerima. Akhirnya Nabi pun menikah dengan Saudah binti Zam'ah ini. Gitu ya, menikah. Dan usia Saudah pada saat itu katanya adalah 55 tahun. Berarti lebih tua 5 tahun dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iyalah, perempuan tadi yang menyambungkan Saudah kepada Nabi adalah Khawlah binti Hakim kan. Jadi Khawlah binti Hakim istrinya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un, Khawlah binti Hakim kan. Nah, disambungkan kepada Nabi dan Nabi pun menerima Saudah sebagai calon istrinya. Dinikahkanlah oleh Zam'ah. Nah, itu kisahnya Nabi menikah dengan Saudah. Lalu sebulan berselang Nabi melakukan akad nikah dengan putri dari Abu Bakar Siddiq yang merupakan sahabat beliau, ya, bernama Aisyah binti Abu Bakar. Pada saat itu Aisyah berusia 7 tahun, 6 tahun lebih. Jadi 7 tahunan kurang, 7 tahun kurang, namun sudah dinikahkan oleh Abu Bakar. Namun usia 7 tahun itu belum berumah tangga, artinya belum tinggal satu rumah. Barulah nanti tinggalnya Nabi Muhammad dengan Aisyah ini setelahnya di Madinah. Setelahnya Aisyah sudah beranjak dewasa, baru tinggal satu rumah. Nah, usia 7 tahun masih jeung bapak anak ini, karena masih kecilnya usia 7 tahun. Nah, pada saat itu usia segitu sudah menjadi lumrah orang yang usianya jauh menikah dengan anak yang masih kecil, itu sudah lumrah, sudah biasa. Sehingga orang-orang pada masa Nabi tidak ada yang mencela. Bahkan orang kafir sekalipun yang mencela dakwah Nabi ini tidak mencela karena Nabi menikahi Aisyah. Kenapa? Karena pada waktu itu menikahi perempuan yang usianya belum belasan tahun pun itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Mun ayeuna mah disebutna teh buki ka budak leutik ya. Ya, sampai-sampai Nabi dihina oleh pembencinya pada saat ini karena Nabi katanya menikahi anak perempuan usia dini. Padahal pada masa Rasul sekalipun orang yang paling jahat sekalipun menjahati Nabi itu tidak sampai mencela Nabi gara-gara menikahi Aisyah ini. Nah, ayeuna itu karena beda masa, beda orang, beda masa. Sehingga pada masa dulu menikahi anak usia segitu itu tidak jadi masalah. Orang kafir sekalipun tidak sampai mencela Nabi gara-gara masalah itu, karena menjadi sebuah yang lumrah gitu. Nah, itu adalah pernikahan Nabi dengan Aisyah. Istri Nabi yang gadis hanya satu, yaitu Aisyah. Sisanya adalah janda, ya, yang ditinggal mati oleh suaminya karena itu berperang atau meninggal karena sakit ataupun apa. Yang jelas tujuan di antara tujuan Nabi menikahinya adalah karena perintah Allah, ya, untuk melindungi kehormatan, untuk melindungi keislaman para janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau misalkan motivasi Nabi adalah nafsu syahwat, tentu yang dinikahi itu adalah yang cantik-cantik. Siapa sih yang gak mau sama Nabi? Nabi itu manusia paling ganteng katanya. Kita kenal Nabi yang paling ganteng itu siapa?
Nabi Yusuf, padahal kegantengan Nabi Muhammad itu lebih hebat dibanding gantengnya Nabi Yusuf. Hanya saja bedanya Nabi Yusuf itu tidak ada hijab, artinya langsung bisa terlihat. Kalau Nabi pakai hijab, sehingga perempuan manapun atau siapapun ini tidak berani menatap wajah Nabi secara langsung. Bahkan Nabi paling hebat, paling ganteng gitu. Siapa yang nggak mau kan gitu. Hanya saja Nabi memilih para janda itu, ya motivasinya adalah untuk melindungi dan menjaga mereka. Seperti itu ya. Nah, itu adalah kisah Nabi. Nah, Nabi tadi menikah dengan Khadijah berapa lama? 25 tahun. Jadi Nabi monogami itu untuk nikah deui itu punya pasangan satu itu lebih lama dibanding Rasul melakukan poligami. Monogaminya Nabi 25 tahun, sedangkan poligaminya Nabi adalah 12 tahunan. Nah, sehingga kalau misalkan motivasi orang ikut sunnah Nabi karena Nabi nikahnya lebih dari satu, ya silahkan. Hanya saja motivasinya pun jangan hanya mengikuti syahwat, ikut syahwat dengan dalih sunnah Nabi. Nyalamun teh mah mengikuti sunnah Nabi, istri kedua teh kedahna usiana lebih tua atau dibanding istri pertama gitunya. Atau nu dinikahi teh janda-janda yang tak berdaya, janda-janda yang kehilangan sosok pemimpin dan sosok tulang punggungnya, supaya jelas niat nanti adalah ibadah menyantuni janda gitu, lain yang anu gelis gitu. Nah, itu adalah kisah tentang wafatnya Khadijah, lalu menikahnya Nabi dengan Saudah, dan menikahnya Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anhunna. As'ilatun, pertanyaan. Mata tuwufiyat, kapan wafat? Mata kapan tuwufiyat wafat as-sayyidatu Khadijatu, Sayyidah Khadijah. Kapan katanya Sayyidah Khadijah ini wafat? Yaitu pada tahun ke-10 kenabian. Mata kapan tajawaza menikah, Nabi menikah bisaudata dengan Saudah. Mata kapan tajawaza Nabi menikah bisaudata dengan Saudah. Kapan Nabi menikah dengan Saudah? Yaitu setelahnya wafat Khadijah dan suami dari Saudah ini pun meninggal. Suami Saudah wafat, lalu dinikahi Nabi. Mata kapan tazawaja Nabi menikah bi Aisyah dengan Aisyah? Kapan Nabi menikah dengan Aisyah? 1 bulan ini ya, setelah pernikahannya dengan Saudah. Kam berapa? Karena ada umurnya, umur Aisyah. Berapa umur Aisyah? 7 tahun pada saat itu. Dan itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang celak. Tanda bahwasanya itu bukan sesuatu yang celak adalah pada masa itu umat kafir sekalipun yang membenci Nabi tidak mencela Nabi dari aspek itu gitu. Ya, karena memang sudah menjadi kebiasaan yang lumrah gitu, nikah dengan perempuan yang masih dini gitu. Hal apakah tajawaza menikah? Hal apakah tazawaja Nabi menikah? Bikron, gadis, goyroha selainnya. Apakah Nabi menikahi gadis selain Aisyah? Tidak. Jadi hanya satu gadis yang Nabi nikahi, yaitu Aisyah saja. Sisanya adalah janda. Aina, di mana dakhala biha? Aina, di mana Nabi serumah biha dengan Aisyah? Di mana Nabi tinggal serumah dengan Aisyah? Di Madinah. Setelahnya Aisyah sudah beranjak dewasa. Al-Hulasatu, ringkasan. Wa bi sanadil Aisyah asyirati, pada tahun ke-10. Wa bi sanadil asyirati, pada tahun ke-10 tuwufiyas wafat as-sayyidatu Khadijatu, Sayyidah Khadijah. Fatajawaza, lalu Nabi menikah ba'daha, setelahnya. Fatajawaza, lalu Nabi menikahi ba'daha, setelahnya Saudah. Summa Aisyah, lalu Aisyah. Wahia, dan Aisyah bisabiati, pada tahun ke-7.
Wahia dan Aisyah bisabiati pada tahun ke-7 min umriha dari usianya. Pada saat dinikahi Nabi, usia Aisyah adalah 7 tahun. Wadakhala biha dan Nabi bersatu rumah dengannya. Wadakhala biha dan Nabi satu rumah dengannya. Fil Madinati di Madinah. Nabi mulai satu rumah tinggal dengan Aisyah ketika telah hijrah ke Yasrib atau Madinah. Nah, itu adalah poin nomor 31 tentang kisah wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, menikahinya Rasul terhadap Saudah binti Zama'ah dan menikahi Aisyah binti Abu Bakar. Itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Allahu a'lam. Rabbin fana bima 'alamtana alimna alladhi yanfa'una Rabbi wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna binta'alumin tawassalna bita'limin antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana amana abdi tawasul kupangawasan abdi tawasul kupangurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.